Nggak usah sok mau jadi konten kreator yang berpenghasilan atau komisi besar kalau satu perihal ini teman-teman lakukan. Baik teman-teman, kakak-kakak, abang-abang dimanapun berada, kali ini kita membahas terkait cita-cita, hajat, niat teman-teman kakak-kakak menjadi seorang konten kreator yang berpenghasilan besar. Menjadi sebuah konten kreator yang dapat dikenal oleh semua orang. Atau bukan hanya saja konten kreator, terserah teman-teman, kakak-kakak, abang-abang, adik-adik semua dimanapun berada, mau cita-cita yang jadi pilot kah, mau cita-cita yang jadi polisi kah, mau cita-cita yang jadi TNI kah, atau mau jadi dokter kah, atau mau jadi apa aja yang penting positif. Teman-teman tahu satu perihal apakah yang paling mendasari cita-cita, hajat, niat kita menjadi kenyataan? Yaitu, santai bro, yaitu lisan. Nah teman-teman, bagaimana kakak-kakak, abang-abang semua mau cita-citanya terkabul? Bagaimana kakak-kakak, abang-abang semua hajatnya ingin terkabul? Kalau lisan teman-teman, kakak-kakak, abang masih menyakiti orang, masih menyindir orang, masih menyinggung perasaan orang tua, masih menyinggung perasaan saudara, masih menyindir secara terang-terangan, masih membicarakan orang yang mungkin nggak perlu harus dibicarakan, teman-teman, kakak-kakak, abang bicarakan. Ketika satu hal yaitu lisan tidak dapat kita jaga, maka itu salah satu penghambat cita-cita, hajat, niat kakak-kakak, abang-abang tidak terkabulkan. Atau mungkin bisa jadi niat kakak-kakak, cita-cita terkabulkan, tapi butuh waktu, yaitu lama. Nah, kakak-kakak, abang-abang semua, di konten kreator ini kita juga harus membaca lisan kita. Apakah lisan kita itu baik, benar, atau sedikit menyindir, menyinggung, dan lain sebagainya. Sesama konten kreator, tidak-tidaknya kita harus saling bahu-membahu, harus saling support-menyupport, harus saling interaksi yang baik, bukan menjatuhkan. Nah, jadi di kehidupan nyata dan juga di kehidupan maya tidak lebih kurang 11-12. Jadi kakak-kakak, abang-abang, yang paling mendasari cita-cita, niat, hajat kita adalah lisan kita. Apakah sudah baik lisan kita kepada kedua orang tua kita? Apakah lisan kita sudah baik kepada saudara kita? Ataukah lisan kita sudah baik kepada orang-orang terdekat kita? Ataukah lisan kita malah kurang baik terhadap orang-orang yang dekat kepada kita, orang tua kita, saudara kita, dan lain-lain sebagainya? Karena tidak menutup kemungkinan teman-teman, kakak-kakak, abang-abang semua, mereka yang tersakiti akan mendoakan di dalam hatinya bahwa kalian adalah buruk. Nah, tidak menutup kemungkinan teman-teman, kakak-kakak, abang-abang, mereka yang tersakiti oleh lisan kita, oleh sindiran kita, akan berkata di dalam hati, saya tidak tahu perkataan apakah itu. Yang jelas ketika mereka berkata di dalam hati, dan ini adalah doa untuk teman-teman yang suka atau konten kreator, atau seorang konten kreator yang suka menyudutkan, yang suka menjatuhkan, dan lain sebagainya. Coba teman-teman, logika nggak? Nah, jadi teman-teman, bagaimana agar hajat, niat, cita-cita kita terkabul, ya? Menjadi seorang polisi, seorang tentara, seorang dokter, seorang profesor, seorang dosen, terlebih lagi menjadi seorang konten kreator yang berpenghasilan atau berkomisi besar, dolar ribuan, dolar ratusan ribuan. Yang pertama-tama teman jaga adalah lisan. Karena semakin banyak kita berkata baik dengan siapapun, maka itu adalah doa untuk kalian, untuk saya juga. Oke teman-teman, hadirin, pemirsa, dimanapun berada. Jadi kita kembali lagi kepada lisan kita, kepada diri kita. Sudah baikkah kita bicara dengan orang? Sudah baikkah kita bicara dengan teman-teman konten kreator? Dan sudah baikkah kita bicara kepada kedua orang tua kita dan saudara kita? Oke teman-teman, semoga inspirasi, penyemangat, yang tentunya dapat membuat kita selalu beredukasi positif, yang tentunya dapat membuat sebuah tampilan video yang produktif. Tentunya kita dapat menjaga lisan kita. Baik teman-teman, kakak-kakak, abang-abang, udah capek dari tadi ngomong terus. Nampaknya mau minum dulu nih, oke? Mau minum teh obeng. Kalau di Batam itu teh dingin penyebutannya teh obeng, bukan teh pakai obeng, tapi memang penyebutannya teh obeng alias teh dingin. Terima kasih.